Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajhari, SPD MSI, dosen program studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka melengkapi berkas mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Adapun outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah yang akan saya tampilkan dalam video PDD UKT-PT ini adalah bernama Fisika Dasar 2. Jumlah SKS ada 3, kode mata kuliah FIS 1201, semester 2. Sifat mata kuliah adalah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah Fisika Dasar 2 ini, pada perkuliahan ini akan dibahas beberapa topik tentang muatan listrik, potensial listrik, kapasitansi, dielektrik, arus DC, magnet, hukum Faraday, induktansi elektromagnetik, arus AC, aplikasi daya listrik pada arus AC, gelombang elektromagnetik, cahaya dan optik, pola difraksi dan dipolarisasi, dan relativitas khusus yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan berbagai konsep dasar atau teori fisika tentang listrik dan magnet, cahaya dan optik, serta relativitas khusus. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kajian fisika bidang listrik, magnet, dan relativitas khusus. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fisika dasar, bidang listrik, magnet, cahaya optik, dan relativitas khusus. Sistem pembelajaran pada perkuliahan ini, mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen yang tergabung dalam tim teaching Fisika Dasar 2. Jumlah pertemuan sebanyak 14 kali tatap muka, baik itu dilakukan daring ataupun secara luring. Beban waktu pembelajaran adalah sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 3 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 3 kali 60 menit belajar mandiri, 3 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur. Ujian tengah semester dilaksanakan antara pertemuan 7 dan 8. Sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Fisika Dasar 2 ini, yang pada pertemuan pertama, mahasiswa dapat menjelaskan muatan listrik dan hukum Gauss. Materi pembelajarannya adalah muatan listrik, garis-garis muatan listrik, flux listrik, hukum Gauss, dan aplikasi hukum Gauss. Pertemuan yang kedua, mahasiswa dapat mendeskripsikan tegangan listrik, arus potensial listrik, dan energi potensial listrik. Materi pembelajarannya adalah potensial listrik, tegangan listrik, dan energi potensial listrik. Pertemuan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kapasitansi dan energi dalam kapasitor. Materi pembelajarannya adalah kapasitansi, penggabungan kapasitor, kapasitor dalam hubungan paralel, kapasitor dalam hubungan seri, serta energi dalam kapasitor. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dielektrik. Dengan materi pembelajaran, yang pertama adalah dielektrik, yang kedua efek dielektrik terhadap kapasitor, dan yang ketiga adalah efek penggunaan dielektrik. Pada pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan arus DC, resistor, hukum Kirchhoff, serta energi listrik. Materi pembelajaran adalah arus DC, resistor, hukum Kirchhoff, dan energi serta daya listrik. Pertemuan ke-6, mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep magnet.
Materi pembelajarannya adalah magnetisme, medan magnet, gerakan akibat medan magnet, gaya magnet terhadap konduktor berarus listrik, serta solenoida. Pertemuan ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan hukum Faraday dengan materi pembelajaran hukum induksi Faraday, gaya magnetik terinduksi, motor dan generator, serta arus eddy. Pertemuan ke-8, mahasiswa mampu menerapkan induktansi elektromagnetik. Materi pembelajarannya adalah induktansi diri, sirkuit RL, energi dalam induktor, dan induktansi bersama. Pertemuan ke-9, mahasiswa dapat menjelaskan arus AC pada hambatan, induktor, dan kapasitor. Dengan materi pembelajaran arus AC pada hambatan, arus AC pada induktor, arus AC pada kapasitor, serta rangkaian RLC. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi daya listrik pada arus AC dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya adalah transformator dan transmisi daya, penyearah dan jembatan dioda, low pass filter, dan high pass filter. Pertemuan 11, mahasiswa mampu menjelaskan gelombang elektromagnetik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya adalah hukum Ampere Maxwell, energi dalam gelombang elektromagnetik, momentum dan tekanan gelombang elektromagnetik, spektrum gelombang elektromagnetik. Pertemuan ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan konsep cahaya dan prinsip optik dengan materi pembelajaran hukum refraksi Snellius, mantulan sempurna, dan dispersi. Pertemuan 13, mahasiswa dapat menjelaskan pola difraksi dan polarisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan materi pembelajaran prinsip Huygens-Fresnel, difraksi, kisi difraksi, dan polarisasi. Sedangkan pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menganalisa kejadian relativitas khusus dengan materi pembelajaran adalah percobaan Michelson-Morley, transformasi Lorentz, keserampakan relatif, dilatasi waktu, penyusunan panjang, efek Doppler relativistik, dan energi relativistik. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan yang pertama adalah ceramah, yakni pemaparan materi oleh dosen menggunakan media proyektor atau peraga sederhana dengan media Zoom ataupun secara luring. Yang kedua adalah discovery learning. Mahasiswa sebelumnya diberikan topik materi untuk dipelajari sebagai bahan awal pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Brainstorming. Mahasiswa menyampaikan hasil discovery sebelumnya. Dan yang keempat adalah small group discussion. Mahasiswa mendiskusikan permasalahan dari bahan ajar yang diberikan dosen. Adapun kesemua metode pembelajaran ini adalah bertujuan untuk membangun interaksi yang aktif antara mahasiswa dan dosen. Sistem penilaian, indikator penilaian mata kuliah Fisika Dasar 2 terdiri dari 4, yakni diskusi ataupun kuis, yang kedua tugas, yang ketiga UTS, dan yang keempat adalah UAS. Untuk pembagian persentasenya, untuk diskusi ataupun kuis itu sebesar 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%, sehingga totalnya adalah 100%. Berikut merupakan cuplikan kegiatan pembelajaran via daring, Real Classroom, mata kuliah Fisika Dasar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas? Terasa. Apa kabar nih di siang hari ini? Sehat semuanya? Siap, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah ya. Saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di sini sehat-sehat ya, fisiknya sehat, dompetnya ya kan. Oke, baik. Hari ini kita akan mendiskusikan ya satu topik materi yang berjudul listrik arus arah ataupun direct current ya. Oke, langsung saja. Adapun materi yang akan kita bahas ada 4 ya, mengenai arus listrik, hukum Ohm dan hambatan, hukum Kirchhoff, dan energi dan daya listrik kan. Siapa yang mau memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan arus listrik? Menurut saya, Pak, arus listrik itu suatu aliran yang terdapat muatan listriknya, Pak. Oke, Lolo ya. Ya, Pak. Oke.
Yang lain? Izin jawab Pak. Ya. Namanya siapa? Humam Pak. Oke, Humam, silakan. Arus listrik adalah laju aliran dari muatan listrik. Sudah mendekati ya, sudah mendekati dengan pengertian aslinya ya, yaitu arus listrik adalah aliran muatan listrik yang ya memiliki arah ya. Nah, ini arahnya itu tadi belum disampaikan ya. Jadi arah alirannya dari mana? Potensial yang tinggi ke potensial yang rendah gitu ya. Dalam gambar ini di sini ada sumber muatan listrik namanya baterai ya. Ini sumber listrik DC. Nah, ciri dari DC itu dia memiliki kutub ya, yaitu positif dan negatif. Nah, jadi kalau kita ya menjawab apa itu aliran arus listrik itu adalah aliran muatan yang berasal dari potensial yang lebih tinggi, yaitu potensial positif ya menuju ke negatif ya. Nah, oke. Nah, itu yang dimaksud dengan arus listrik ya. Tetapi ada juga terminologi lain, yaitu namanya aliran elektron ya. Aliran elektron itu berlawanan arah dengan aliran arus listrik ya. Jadi elektron yang memiliki muatan lebih banyak itu berada di bagian negatif ya. Jadi kalau garis yang putus-putus ini menandakan dia adalah aliran arus listrik ya, dari positif ke negatif, sedangkan garis yang bersambung ini adalah aliran elektron ya, dari negatif ke positif. Nah, dalam pembahasan mengenai arus listrik, aliran elektron ini tidak lagi dibahas ya, hanya di awal saja ya. Jadi untuk selanjutnya kita bahas adalah aliran arus listrik. Dengan kata lain, aliran arus listrik berasal dari positif ya, kutub positif ke kutub negatif ya. Jadi aliran elektron itu kita bahas sampai di sini aja untuk sebagai pengetahuan bahwa sebenarnya yang berpindah itu adalah elektron dari negatif ke positif. Oke, di sini ada simulasi yang dapat kita buka langsung ya. Nah, ini kalau kita buka situsnya tuh PHET ya, PET Colorado. Nah, ini bisa secara online di rumah juga bisa nanti dipraktekkan. Oke ya, jadi dia seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa mensimulasikan ya, rangkaian listrik yang kita mau buat ya. Contoh di sini ada wire itu kawat, ada baterai ya, ada light bulb, ini lampu, kemudian resistor dan ada switch ya. Ini tinggal tarik aja, diklik, ditarik, kemudian taruh di sini ya, sini. Nah, misalkan kita mau hidupkan satu buah lampu menggunakan rangkaian tertutup, misalnya seperti ini. Ini bisa kita gunakan ya, simulasi PHET ini. Nah, nanti silakan yang mau coba di rumah buka situsnya PET Colorado. Nah, seperti ini ya. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi ya, aliran aliran elektron dan konvensional, arus konvensional itu kita bisa setel juga ya. Jadi aliran konvensional dia dari positif menuju negatif ya. Positif ini kan kepalanya dia positif ya. Jadi bisa kita ganti juga dengan diagram seperti ini ya. Positif yang panjang menuju ke negatif. Tetapi kalau kita ganti dengan elektron juga boleh. Nah, berarti dia dari negatif menuju positif gitu. Jadi selanjutnya nanti kita akan bahas adalah aliran konvensional aja ya. Nah, ini bisa kita keluarkan juga nilainya tuh. Baterainya 9 volt tanpa hambatan dalam dan ada hambatan pada lampu itu 10 ohm ya. Di sini juga bisa kita ukur tegangan dan juga arus ya. Nah, kalau untuk mengukur tegangan ini kita letakkan, nah, merah ini dia dekat dengan positif ya. Dengan kata lain, merah ini harus lebih dekat dengan yang panjang ini ya. Nah, kemudian yang hitam itu sebaliknya ya, dekat dengan yang negatif seperti ini. Nah, misalnya kita mau tentukan berapa tegangannya. Ini dia 9 volt ya. 9 volt.
Oke. Kenapa di sini dia 0 volt? Karena dari sini ke sini tidak ada hambatan, ya, tidak ada hambatan, maka tidak ada beda potensial. Nanti selanjutnya kita bahas mengenai hukum Kirchhoff, ya, tentang pembagi tegangan dan pembagi arus, ya, ini lebih detail di situ. Nah, ini cara menggunakan voltmeter aja, ya. Nah, kalau menggunakan ammeter itu bisa juga kita gunakan ammeter. Ya, ammeter ini berarti di ampermeter itu kita letakkan harus secara seri. Ya, artinya apa? Rangkaiannya harus dibuka dulu supaya apa? Arusnya mengalir ke ammeternya. Nah, seperti ini. Oke, maka terdeteklah arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,9 ampere. Oke ya. Jadi kita bisa gunakan kedua alat ini untuk mengukur tegangan dan arus, ya. Oke, kita kembali lagi ke materi tadi, ya. Oke, jadi ini nanti kita akan banyak simulasikan, ya, mengenai arus listrik dan tegangan listrik ini, ya, khususnya dalam menganalisa hukum Kirchhoff, ya, itu menggunakan simulasi PET, ya, seperti itu biar lebih mudah dipahami, ya. Oke, lanjut. Kuat arus listrik. Nah, ini tadi sebagian temanmu menyatakan bahwasanya kuat arus listrik itu adalah jumlah muatan listrik yang mengalir, ya, melalui sebuah penampang konduktor tiap satuan waktu, ya. Jadi beda antara arus listrik dengan kuat arus listrik. Nah, jadi kok kuat arus listrik berarti jumlah muatan yang mengalir setiap detiknya, ya, setiap detiknya. Kalau dia sangat singkat sekali, ya, jadi elektron itu kan bergerak dalam konduktor itu sangat banyak, ya, sangat banyak dan dalam waktu yang singkat, maka dibuatlah dia dQ per dt, ya, gitu, ya. Kalau selang waktunya lama, maka sini jadinya delta Q per delta T. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu hukum Ohm dan hambatan listrik, ya. Jadi hukum Ohm ini menyatakan bahwasanya pada suatu komponen yang suhunya konstan, tegangan itu berbanding lurus dengan kuat arus listrik, ya. Nah, jadi kalau kita rumuskan V sama dengan IR, ya. Karena apa? Ohm tadi mengatakan V sebanding dengan I, gitu, ya. Nah, mengubah kesebandingan dengan menjadi sama dengan itu harus kita kalikan dengan sebuah konstanta. Konstanta itu apa? R, ya. Makanya R kali I. R ini apa? Hambatan. Hambatan ini bergantung pada apa? Pada konduktornya. Itu bisa kita setel, ya, wire resistivity, ya. Itu hambatan pada kawatnya berarti, ya. Hambatan pada kawat ini bisa kita setel. Nah, jadi kita setel dengan apa? Tiny atau lots, ya. Otomatis perhatikan arusnya, ya. Kalau dia hambatan pada kawatnya kecil, arusnya 0,9. Jika kita perbesar hambatannya, otomatis arusnya semakin kecil, gitu, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hambatan, ya. Jadi hambatan itu ada dua nanti, hambatan oleh resistor dan hambatan oleh kawat, gitu, ya. Nah, kalau hambatan pada kawat, ya, atau pada konduktor itu bergantung pada panjang, luas, dan hambatan jenis, atau kita sebut dengan rho L per A. Rho ini dari jenis kawat yang kita gunakan. Setiap kawat memiliki rho yang berbeda-beda, ya. Hambatan jenisnya juga berbeda-beda. Kemudian panjangnya, kalau kita lihat dari rumusnya berarti R sebanding dengan L. Berarti semakin besar panjangnya, ya, semakin panjang kawat itu, hambatannya semakin besar. Sedangkan A itu adalah luas. Semakin luas penampangnya, maka hambatannya semakin kecil, ya. Kalau pakai logika kita sebutkan misalkan ada dua kawat, satu dia halus, ya kan, satu dia besar, seperti ini, ya kan, sama panjangnya. Otomatis hambatan yang mana yang lebih besar? Yang tipis ini. Kenapa? Karena dia kecil, luas penampangnya kecil, ya kan. Susah elektron itu bergerak di sini dibanding di sini. Nah, itu berarti dengan A-nya, gitu, ya. Kalau dengan L-nya, panjang dengan pendek, ya kan, satu pendek, satu panjang. Nah, otomatis hambatan yang panjang ini lebih besar karena lebih panjang yang dilaluinya oleh elektron, kan. Sedangkan satu lagi komponen hambatan jenis itu bergantung pada jenis
daripada konduktornya ya. Dan ini dipengaruhi oleh suhu juga ya. Jadi ketika suhunya berubah, maka hambatan jenisnya juga bisa berubah. Otomatis R-nya juga bisa berubah. Yang ketiga adalah hukum Kirchhoff. Itu mengatakan bahwasanya jumlah arus listrik yang memasuki suatu titik simpul atau percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik simpul ya. Jadi hukum satu Kirchhoff ini tentang arus ya. Jadi pembagian arus itu ada di hukum satu Kirchhoff. Ini gampang sebenarnya ya, matematisnya gampang, tapi penerapan nanti mari kita lihat ya. Nah, jadi di sini misalkan ada titik percabangan di sini. Nah, I yang masuk di sini kita sebut dengan I, yang keluar adalah I1 dan I2. Maka I sama dengan I1 ditambah I2. Gitu ya. Nah, seperti ini gambarnya ya, contoh. Ini ada rangkaian 3 volt ya. Sumber tegangannya 3 volt, kemudian arus yang masuk adalah 1,8, arus yang keluar juga 1,8. Nah, melalui titik percabangan ini dia dibagi 0,5, 0,3 dan 1. Gitu ya. Nah, semakin besar hambatannya, maka arusnya semakin kecil. Ya, bisa diperhatikan di sini 3 ohm arusnya paling besar, 1 ampere, 10 ohm 0,3 ampere paling kecil, dan 6 ohm dia 0,5 ampere. Ya. Nah, pada penerapan hukum Kirchhoff ini kita mulai dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Coba perhatikan 3 gambar biru yang sebelah kanan ini. Tegangannya terbagi, Pak. Tegangannya terbagi. Misalnya yang A ini apa nih? Tegangan apa namanya? 9 volt. 9 volt. Oke. Kalau yang di bawah dia mengukur hambatan ini ya, tegangan pada hambatan 20 ohm ya. Berapa penunjukannya? 6 volt, Pak. 6 volt. Oke. Yang 10 ohm berapa penunjukannya? 3, Pak. 3 volt. Oke. Otomatis ya, kalau rangkaian seri itu sebenarnya dia adalah membagi tegangan. Tegangan yang mana dibagi? Yaitu tegangan total ya. Jadi baterai ini kan 9 volt, jelas di sini ya. Tertulis di sini 9 volt, dan juga kalau kita ukur menggunakan voltmeter dia 9 volt. Nah, tegangan ini akan dibagi jika ada resistor. Di sini ada 2 buah resistor. Ini 20 ohm, 10 ohm. Maka dibagi dia ya. Ke 20 ohm 9 jadinya 6 volt, ke 10 ohm jadinya 3 volt. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana konsepnya? Ya, jadi kalau pada rangkaian seri sebenarnya konsep dasarnya adalah itu tadi ya, tegangan total sama dengan tegangan pada resistor 1 ditambah tegangan pada resistor 2. Nah, ya. Jadi kalau ada misalnya di sini resistor 3, berarti kita jumlahkan tegangan resistor 1, resistor 2, resistor 3 itu sama dengan tegangan totalnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian jika dia pada rangkaian seri, itu arus yang mengalir itu adalah sama di semua titik ya. I dikali R gitu ya. Sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2 gitu ya. Nah, otomatis karena arusnya sama, maka ini bisa kita coret ya. I-nya bisa dicoret ini. Nah, kalau dia hanya 2, berarti R1 tambah R2 seperti itu. Dia adalah pembagi arus. Ya, pembagi arus. Arus totalnya berapa? Nah, ini arus totalnya 1,5 ampere. Kemudian karena dia rangkaian paralel, ini yang atas dengan bawah ada 6 ohm dan 3 ohm, maka arusnya dibagi ya, yang di atas 0,5, yang di bawah 1 ampere gitu ya. Jadi perhatikan nilai hambatannya. Di sini 6 ohm. Hambatannya 6 ohm, arusnya 0,5. Hambatannya 3 ohm, arusnya 1. Di rangkaian paralel itu arusnya adalah penjumlahannya ya, penjumlahan daripada percabangannya. Dalam hal ini 0,5 dengan 1. Sedangkan tegangannya adalah sama. Ya, yaitu berapa?
3 volt ya. V per R sama dengan V per R1 tambah V per R2. Kemudian selanjutnya adalah, ini berkaitan juga dengan hukum Kirchhoff ya. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan. Apa perbedaan gambar kiri dan gambar kanan? Hambatannya, Pak. Hambatannya. Kalau hambatannya kurang tepat. Nah, di sini ada namanya switch ya, switch. Ataupun namanya adalah saklar ya, saklar. Nah, kalau kita ngukurnya dalam keadaan switch terbuka, itu tegangannya 9 volt. Kalau dia switchnya tertutup, arus mengalir, maka dia jadinya 6 volt ya. Jadi kita perhatikan di sini. Nah, bisa voltmeter. Ini kalau dia switchnya dalam keadaan off, maka dia 9 volt otomatis, ya kan? Kalau kita tutup switchnya, maka tegangannya jadi 6,75 volt. Ini hukum 2 Kirchhoff ya, hukum 2 Kirchhoff. Nah, ya. Sigma epsilon ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Ya. Itu nilainya sama dengan 0. Nah, contohnya nih ya. Kita hitung di sini, tegangannya kita ukur, ternyata dia adalah 0 volt. Nah, kenapa 0 volt? Karena kalau kita mulai dari sini ke sini tidak ada tegangan, tidak ada hambatan, maka 0. Atau kalau dari sini ke sini juga nilainya akan sama dengan 0. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Nah, ini ada aturan-aturan yang bisa kita gunakan, yaitu pilih sebuah loop untuk masing-masing rangkaian tertutup. Ya, arah loopnya bebas, terserah. Kalau saya lebih mudah, itu arah loopnya mengikut kepada arah tegangan yang lebih besar. Kalau ini kan 9 dengan 6 ya. Kebetulan ini positif sama dengan positif ya. Berarti dia searah. Maka arah loopnya kalau yang model seperti ini saya gunakan adalah ke arah sini ya. Nah, dia sama dengan arah arusnya. Ya. Supaya apa? Supaya arusnya nanti positif. Ya. Boleh nggak dibalik, Pak? Boleh, tapi nanti jawabanmu arusnya pasti negatif. Gitu ya. Kemudian arah GGL itu dilihat daripada arah loop ini ya. Jadi kalau panah ini menyentuh negatif terlebih dahulu, maka dia menjadi negatif. Ya. Kalau dia menyentuh positif, maka dia menjadi positif. Contoh kasus pada ini ya. Ada sini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, berapa arus daripada rangkaian loop ini bisa kita tentukan dengan menggunakan ini. Ya, saya langsung di sini aja ya. Nah, ingat, loopingnya tadi kita mulai dari sini. Ya. Maka arah panahnya menyentuh apa ini duluan? Negatif atau positif? Negatif atau positif? Kalau arah loopingnya seperti ini. Arahnya terus ke sini ya. Berarti dia menyentuh apa duluan? Negatif kan? Ya enggak? Nah, berarti 9. Terus di sini kita lanjutkan, dia menyentuh apa di sini? Ya. Nah, otomatis di sini dia menyentuh apa? Negatif juga. Maka di sini kita tulis negatif 6. Gitu ya. Kenapa? Karena ditambah negatif 6 kan negatif 6 juga kan gitu. Kemudian karena arah loop searah dengan arah arus kita, ya, otomatis di sini jadinya arusnya positif. Dikali hambatannya ada berapa? 10 ditambah 10, ya kan? Berarti berapa itu? 20 sama dengan 0. Nah, baru kita masukkan di sini, kita pindahkan, berarti 20I sama dengan berapa? 15. Ya kan? I-nya sama dengan 0,75 Pak. ya 0,75 ampere ya. Pertemuan yang kelima hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan baca materi yang sudah saya upload juga di e-learning. Terima kasih sudah bergabung. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.